Apa kabar semuanya? Nampaknya kangen juga. Lama tidak membuat video. Nah, hari ini saya akan mencoba membahas tentang Majapahit ya. Mohon maaf sebelumnya kalau misalkan ada beberapa versi yang beda, tetapi anggaplah ini adalah sejarah petang yang mungkin bisa nanti juga dikomentari, dan ini bukan sesuatu fakta sebenarnya, tetapi bisa saja ini adalah hanyalah hipotesa yang bagi saya ya bisa mendekati kebenaran. Walaupun saya juga berdasarkan rujukan-rujukan. Artinya ini bukan pendapat saya, tetapi pendapat daripada penulis-penulis di zaman dahulu. Nah, kemungkinan Majapahit ini suami daripada Tribuana Tunggadewi ini adalah dari Pajajaran. Sehingga Prabu Hayam Wuruk ini terahnya laki-lakinya nanti ke Pajajaran. Nah, dari ibunya ya tentu ke Raden Wijaya. Nah, tapi kemudian antara Pajajaran dan Majapahit kemudian kan ada konflik yang sampai walaupun sekarang ya konflik itu sudah tidak berlaku lagi karena sudah kawin mawin antara Majapahit, keturunan Majapahit maupun keturunan Pajajaran. Nah, ketika pasca konflik itu antara Majapahit dan Pajajaran, walaupun masih satu darah, akhirnya Jawa ini dibagi menjadi dua dengan batas Cipali, Rangkani, Banten, dan juga Kali Ciliwung. Nah, ini menjadi pembatas antara Pajajaran dan Majapahit. Jadi bukan Raden Wijayanya yang terah Pajajaran, bukan, tetapi Hayam Wuruknya nanti ke bawahnya ini adalah dari pihak ayahnya ke Pajajaran. Wallahu a'lam bishawab ya. Dan kerajaan-kerajaan di Nusantara ini tidak lepas daripada eskalasi dari politik-politik internasional ketika itu. Nah, sehingga patut diduga memang sebelum Islam disebarkan secara masif di Nusantara di zaman Mbah Wali Songo, sebelumnya sudah ada penyebaran Islam walaupun tidak masif ya. Kenapa? Karena Nusantara ini sudah berhubungan dengan bangsa-bangsa di luar, dan politiknya juga akan terpengaruh eskalasinya dengan politik-politik internasional, kekuatan-kekuatan internasional. Nah, ketika itu kekuatan-kekuatan internasional adalah misalkan di zaman Singosari adalah kekuatan Abbasiyah, Kekhalifan Abbasiyah dan Mongol. Dan nampaknya Singasari ini lebih dekat kepada Abbasiyah, sehingga kemudian di Singasari ini pangeran-pangeran Abbasiyah banyak juga di Singasari karena hubungan dekat itu. Dan biasanya dulu untuk mengikat kekuatan politik itu lewat perkawinan, sehingga pangeran-pangeran Abbasiyah ini dinikahkan dengan keluarga-keluarga Singosari karena hubungan itu, sehingga Singasari
lebih dekat kepada Abbasiyah. Oleh sebab itu sangat masuk akal kemudian ketika Mongol kemudian ingin mempertanyakan memastikan status Singasari itu, sehingga ada invasi daripada Mongol itu. Tetapi kemudian dapat diusir oleh di zaman Raden Wijaya. Nah, ketika Abbasiyah bubar, kekuatan Mongol ini kan masih ada ya, kekuatan Mongol ini bahkan yang membubarkan juga Abbasiyah. Kemudian selanjutnya Majapahit ini lebih condong juga kepada Ottoman, kekuatan daripada Ottoman, sehingga agak juga hubungannya tidak baik juga dengan Mongol, kekuatan Mongol. Nah, kalau sekarang kita kekuatan internasional itu Amerika, misalkan Rusia, dulu ada Uni Soviet, kemudian sekarang misalkan Amerika dan Rusia, dan ada lagi sekarang yang bangkit yaitu Cina lagi bangkit. Nah, jadi politik Nusantara ini tidak lepas dari pengaruh eskalasi di internasional. Nah, nanti kita akan bahas lebih jauh nanti ya tentang ini. Assalamualaikum, sekedar menyapa aja karena lama tidak membuat video. Assalamualaikum.